Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dan nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetap semangat dan percaya bahwa pertolongan ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini renungan kita diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-11. Di sini dengan perikop ucapan syukur dan doa. Bapak Ibu yang kekasih dan nama Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan syukur dan doa ini adalah sebuah kata yang senantiasa dia tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Ibaratkan pepatah, ada gula pasti ada semut, ada ucapan syukur pasti ada doa di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara, ucapan syukur ini adalah menjadi bagian dalam dari setiap doa-doa kita. Dan ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang percaya, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan ketika orang mampu untuk menaikkan syukur di dalam doa-doanya, dia akan mampu untuk melihat kebaikan, kemurahan Tuhan sekecil apapun itu. Dan kita pasti menjadi orang yang berbahagia. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Allah? Dan di sini kita melihat ada berbagai macam berkat-berkat yang kita terima, Bapak Ibu saudara-saudara. Berbagai kasih karunia, berbagai penghiburan, dan serta untuk berbagai pemberian dan kegunaannya. Ketika kita menerima manfaat dari semua kasih karunia itu, dan sepatutnya lah kita menaikkan kemuliaan itu hanya bagi nama Allah. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita diperhadapkan kepada seorang teladan, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus mengajarkan ada begitu banyak hal dalam hidup dan kehidupan kita. Dan di antaranya seperti yang kita baca pada saat ini adalah ucapan syukur dan doa yang dia nyatakan. Dan mari kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, apa saja ucapan syukur Rasul Paulus yang tertera di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita melihat yang pertama, di sini Rasul Paulus menaikkan syukurnya kepada Allah atas persekutuan jemaat dalam berita Injil yang terus bertumbuh. Dan ini adalah merupakan kesukacitaan Rasul Paulus pada waktu itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Pertumbuhan iman mereka sungguh sangat luar biasa yang boleh dirasakan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus memiliki sebuah keyakinan yang begitu besar, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pertumbuhan jemaat di dalam pemberitaan Injil itu dia meyakini itu bukan karena kuat dan gagah sebagai manusia, tetapi semata-mata karena penyertaan Tuhanlah di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, begitu besar sukacita yang dirasakan oleh Rasul Paulus sehingga dia menaikkan syukurnya kepada Allah. Lalu yang ketiga, dia menaikkan syukur dan terima kasih kepada Allah, Bapak Ibu saudara-saudara. Dia merasakan pekerjaan yang baik itu pasti diberkati dan membuahkan berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di sini kita melihat pengucapan syukur yang dinyatakan Rasul Paulus, kita lihat juga dinyatakan di dalam doa-doanya bagi jemaat. Rasul Paulus menaikkan doanya yang begitu besar agar jemaat pada waktu itu memiliki limpahan pengetahuan yang besar, sehingga mereka dapat memilih apa yang baik dan apa yang benar, sehingga kelak mereka tidak akan kedapatan bercacat celah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita transferkan ini dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kita? Apakah kita juga sebagaimana Rasul Paulus menjadi orang yang senantiasa menaikkan syukur dan terima kasih hanya kepada Allah di dalam doa-doa kita? Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengucap syukur tidak saja karena apa yang kita miliki pada saat sekarang berikut bukti-buktinya, tetapi juga karena apa yang akan kita miliki dalam pengharapan di masa yang akan datang.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan setiap orang yang percaya perlu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ucaplah syukur dalam doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita meneladani Rasul Paulus dalam hidup ini. Menjadi orang yang berbahagia. Tidak ada lain adalah menjadi orang yang selalu mengucap syukur dalam hidup. Dan kita senantiasa menjadi orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu boleh nyatakan bagi kami pada saat ini. Memampukan bagi kami untuk selalu menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Bahkan di dalamnya menjadi orang yang senantiasa menaikkan syukur hanya bagi nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dengan itu Tuhan, kami akan mampu untuk melihat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Meskipun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan, tetapi Tuhan selalu mengasihi hidup dan kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh menjadi orang yang berbahagia. Dan ajarlah kami sebagaimana Rasul Paulus dalam kehidupannya, selalu taat dan takut kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan naikkan syukur kami. Amin.